أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Monggo kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah taala, kita mulai untuk kegiatan salat Idul Adha kita pada pagi hari ini. As-salatu jami'ah. Istaqimu sawwu sufufakum fa inna tasbihatas sufuf min tamamis shalah. Kita akan laksanakan sholat Idul Adha, di mana rakaat pertama takbir 7 kali dan rakaat kedua takbir 5 kali. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal asqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Allahu ta'ala inna a'tainakal kautsar
fasalli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil ham. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan sehingga kita dapat melaksanakan salat Idul Adha dengan penuh hikmat dan khusyuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah dalam beribadah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah sampai akhir zaman. Selaku khatib, kami mewasiatkan dan mengingatkan kepada diri kami sendiri dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, terutama pada hari ini yang termasuk hari-hari terbaik di dalam bulan Dzulhijjah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin a'dhamu indallahi wala ahabbu ilaihil a'malu fihinna min hadhil ayyam al-'asru fa aktharu fihinna minat tahlil wa tahmid wa tasbih wa takbir." Tidak ada hari yang paling agung dan amal yang dicintai oleh Allah SWT untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 hari di dalam bulan Dzulhijjah ini. Maka perbanyaklah pada saat itu, perbanyak tahlil, takbir dan tahmid. Hadis riwayat Ahmad. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah SWT, bulan Dzulhijjah merupakan bulan yang istimewa. Keistimewaan itu disebutkan oleh Allah bahwa bulan Dzulhijjah termasuk salah satu dari 4 bulan haram yang dimuliakan oleh Allah. Keistimewaan itu ditandai dengan pelaksanaan ibadah haji oleh sebagian umat Islam. Jutaan umat Islam hadir di tanah suci, datang dengan latar belakang yang berbeda-beda, berbeda kebangsaan, ras, warna kulit, budaya dan strata sosial. Walaupun berbeda satu dengan yang lain, namun mereka memiliki tujuan yang sama. Tujuan yang satu yaitu memenuhi panggilan Allah SWT untuk menjadi tamunya serta bertauhid mengesahkan Allah semata. Ibadah haji menjadi sarana yang luar biasa untuk meningkatkan ketaatan dan kedekatan spiritual kepada Allah Ta'ala. Rangkaian manasik haji syarat nilai-nilai keimanan. Pakaian ihram menjadi simbol kesucian, kesederhanaan, kesetaraan dan kepasrahan. Ketika berihram, jamaah haji rela meninggalkan seluruh atribut yang menampilkan identitas dan status sosial. Puncak dari amaliyah haji adalah wukuf di Arafah. Di tempat yang mulia itu, setiap jamaah akan lebih merasakan kedekatan dengan Tuhannya dan disatukan hati mereka dengan sesamanya. Mereka bersama-sama larut dalam sujud, larut dalam zikir, memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya, saling mendoakan untuk kebaikan dunia dan akhirat. Allahu akbar walillahil ham. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah SWT, seluruh rangkaian haji ini, baik rukun, wajib, sunnah haji menjadi jalan untuk meraih derajat ketakwaan dan kemabruran. Tentu banyak jamaah haji yang mempunyai harapan hajinya menjadi haji yang mabrur. Balasannya haji yang mabrur adalah surga, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan lain baginya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tanda kemabruran haji tidak hanya terlihat pada saat pelaksanaan ibadah saja di tanah suci, akan tetapi juga kemabruran dapat dilihat setelah pulang ke tanah air. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, Imam Nawawi menjelaskan bahwasannya tanda-tanda haji yang mabrur adalah setelah pulang dari haji, diantaranya seorang menjadi lebih baik dari akhlaknya, kemudian lebih tekun dalam ibadahnya, lebih peduli terhadap sesama dan menjauhkan diri dari dosa-dosa. Allahu akbar walillahil ham. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah SWT, bagi kaum muslimin yang tidak berhaji, maka Allah SWT memberikan sarana di bulan Dzulhijjah ini untuk meningkatkan iman dan amal soleh. Khususnya pada 10 hari awal Dzulhijjah,
yang dijadikan oleh Allah sebagai hari-hari yang sangat istimewa untuk meningkatkan iman dan amal soleh. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil asri." Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dalika bisai'in. Tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yakni 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Mereka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, dan tidak juga berjihad di jalan Allah?" Maka beliau bersabda, tidak juga berjihad di jalan Allah lebih utama darinya, kecuali seseorang yang berjuang dengan dirinya dan hartanya lalu dia tidak kembali dengan apapun. Berdasarkan hadis sahih ini, Allah SWT mengistimewakan amal soleh yang dilakukan pada 10 hari bulan Dzulhijjah dan melipat gandakan pahala, bahkan bisa melebihi pahala dari jihad fisabilillah. Hal ini berarti Allah SWT mendorong dan memotivasi kita untuk meningkatkan amal soleh di bulan Dzulhijjah ini. Keistimewaan amal soleh yang dapat dikerjakan oleh kita semuanya seperti menjaga amalan ibadah wajib, karena mengerjakan amalan ibadah wajib merupakan seutama-utamanya amal di sisi Allah. Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdi bi asai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaih." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku menyatakan perang kepadanya. Tidaklah seseorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang telah aku wajibkan baginya. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, disyariatkan melaksanakan amal-amal sunnah seperti berpuasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, kemudian memperbanyak zikir dan takbir, serta menyembelih udhiyah atau hewan kurban pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Ta'ala, menyembelih udhiyah atau hewan kurban merupakan ibadah sunnah yang sangat dianjurkan kepada umat Islam di bulan Dzulhijjah. Di samping mendatangkan pahala yang besar, juga terdapat kemanfaatan yang besar dan hikmah yang luar biasa pada ibadah sunnah muakkad ini. Ibadah kurban terkait erat dengan keteladanan, ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ketaatan, ketulusan, teguh pendirian, dan konsistensi Nabi Ibrahim dan keluarganya merupakan teladan utama sepanjang masa. Tidak terbayang Nabi Ismail alaihissalam sebagai anak yang saat itu sangat dicintai oleh Nabi Ibrahim, karena perintah Allah SWT harus kemudian disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak gentar melaksanakan perintah Allah SWT. Begitu juga Ismail muda tanpa ragu mengiyakan perintah Allah SWT. Menurut Imam Al-Faruq dalam kitabnya, beliau adalah seorang ahli bahasa Arab. Dalam tafsirnya kitab Ma'anil Quran, bahwasannya disebutkan usia Nabi Ismail pada saat itu adalah usia 13 tahun. Mereka tunduk dengan syariat Allah, dan karena ketundukan dan ketaatannya, Allah pun kemudian menggantikan Ismail dengan hewan kambing yang sangat bagus saat dia akan disembelih. Kisah ini diabadikan dalam surat As-Saffat ayat 102 sampai 107. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atbahuka fangdur madza tara. Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabini wa nadainahu an ya Ibrahim qad sadaqatar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal balaul mubin wa fadainahu bidibhin adim. Ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, ia Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwasanya aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu." Dia Ismail kemudian menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar." Tatkala kemudian keduanya
telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya. Nyatalah kesabaran keduanya dan Allah kemudian memanggil dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi dan sesungguhnya demikian kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata dan kami tebus anak itu dengan seorang sesembelihan yang besar." Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah SWT. Peristiwa besar ini dan agung, peristiwa yang besar dan agung ini, dan juga pengorbanan dan kerelaan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra yang sangat dia cintai, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, tentunya mengandung banyak hikmah dan pelajaran yang sangat berharga bagi umat manusia untuk dipahami dan diteladani dalam bentuk penyembelihan hewan kurban. Pelajaran yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan diantaranya adalah cinta hendaknya dicurahkan kepada Allah SWT. Sebab nikmat Allah yang tidak terhitung nilai dan jumlahnya senantiasa mengucur dalam setiap jengkal kehidupan manusia. Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Sesungguhnya kami telah memberimu Nabi Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Yang kedua, sejatinya ibadah kurban adalah perintah untuk mengorbankan sifat egois, mengorbankan sikap mementingkan diri, rakus dan serakah, dan menggantikannya dengan sikap empati, sikap peduli kepada sesama manusia dalam bentuk solidaritas sosial. Kemudian perintah kurban juga merupakan perintah bagi mereka yang memiliki kelebihan rezeki dan membagikan dagingnya untuk kaum miskin dan duafa. Hal ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan kaum duafa dan mengurangi ketimpangan sosial. Kemudian yang terakhir, hewan kurban akan menjadi saksi kebaikan dan kebajikan sahibul kurban pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Innahu la ya'ti yaumal qiyamah biquruniha was'ariha wa adlafiha." Sesungguhnya yang datang pada hari kiamat adalah hewan kurban itu ia akan datang dengan tanduk-tanduknya, dengan kuku-kukunya dan dengan bulu-bulunya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah SWT. Demikianlah khutbah Idul Adha pada pagi hari ini. Sebagai penutup, marilah kita berdoa, menundukkan kepala kita, semoga kita diberikan sikap istiqomah oleh Allah SWT untuk bisa beramal terbaik sehingga keimanan dan amal soleh kita semakin meningkat. Memohon kepada Allah kemudahan untuk dapat meneladani sikap dan sifat Nabi Ibrahim bersama keluarganya, serta semoga ibadah kurban yang kita laksanakan dapat meningkatkan ketakwaan dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fi ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli shar. Allahumma ja'al yaumana khairan min amsina waj'al ghadana khairan min yaumina wa ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Rabbana afriq alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.